Rizik nangis darah. Mahkamah Internasional tidak bisa menolong. Ini penjelasan hukumnya. Pengacara Rizik Syihab, Kapitra Ampera membuat pernyataan yang memalukan yang menyatakan bahwa ada pengacara internasional yang menawarkan agar kasus yang menjerat Rizik dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Bisakah kasus Rizik dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda? Kapitra Ampera tidak sadar dan tidak paham dengan hukum internasional. Karena kasus balada Rizik selamanya akan tetap menjadi kasus nasional Republik Indonesia dan tidak bisa menjadi kasus yang berdimensi internasional seperti keinginan Rizik yang ingin membawa kasusnya ke ranah internasional dikarenakan pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa yang boleh beracara di Mahkamah Internasional hanyalah negara yang menjadi subjek hukum internasional. Tak hanya pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional, tapi pasal 5 Statuta Mahkamah Internasional sudah menetapkan jenis-jenis kejahatan yang dapat diselesaikan di Mahkamah Internasional antara lain kejahatan genosida yang pernah terjadi di Rwanda, kejahatan kemanusiaan, tindakan penyerangan terhadap penduduk sipil tertentu seperti di Suriah, Pakistan dan beberapa negara di Timur Tengah lainnya, kejahatan perang yang terjadi di Suriah, Irak dan beberapa negara di Timur Tengah lainnya serta kejahatan agresi yang pernah dilakukan Belanda di Indonesia saat Indonesia tengah dijajah ratusan tahun silam. Hanya 4 jenis kejahatan itu yang bisa dibawa ke Mahkamah Internasional, dan Indonesia sampai hari ini belum meratifikasi Statuta Mahkamah Internasional tersebut. Sehingga harapan Rizik yang menurut Kapitra Ampera ditawari oleh seorang pengacara internasional agar kasusnya diselesaikan di Mahkamah Internasional kian pupus karena kasus Rizik tidak masuk jenis-jenis kejahatan yang dapat diselesaikan Mahkamah Internasional dan Rizik tetap bisa diadili dalam kasus balada Rizik karena sudah tidak ada celah hukum apapun yang bisa dilakukan Rizik untuk meminta tolong Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Sehingga jika Rizik dan Kapitra Ampera menyatakan ada pengacara internasional yang mengusulkan agar kasus balada Rizik dibawa ke Mahkamah Internasional, itu tidak akan pernah terjadi karena akan menabrak pasal 34 dan pasal 5 Statuta Mahkamah Internasional, apalagi Indonesia belum meratifikasi Statuta Mahkamah Internasional. Dan yang perlu Rizik dan Kapitra Ampera pahami bahwa individu tidak bisa beracara di Mahkamah Internasional, hanya negara yang bisa beracara di Mahkamah Internasional. Dalam hal ini ada 3 kategori negara: negara anggota PBB, negara bukan anggota PBB, dan negara bukan Statuta Mahkamah Internasional. Jadi, Pasal 34 Status Mahkamah Internasional telah menguji keinginan dan harapan Rizik yang ingin kasusnya diselesaikan di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Karena kasus-kasus yang bisa diselesaikan di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda bukan seperti kasus pornografi seperti yang menjerat Rizik. Karena yurisdiksi Mahkamah Internasional yang dimiliki Mahkamah Internasional adalah terbatas terhadap pelaku kejahatan berat yang diseret oleh sebuah negara ke Mahkamah Internasional karena melakukan kejahatan internasional di negara yang menyeretnya ke Mahkamah Internasional. Selain jenis-jenis kejahatan-kejahatan sebagaimana dalam pasal 5 Statuta Mahkamah Internasional, sengketa lain yang dapat diselesaikan di Mahkamah Internasional yang juga melibatkan negara sebagai subjek hukum internasional antara lain sengketa antar negara, sengketa antar batas negara, sengketa batas maritim, sengketa perbatas teritorial pulau, sengketa perairan, sengketa ZEE zona ekonomi eksklusif, sengketa pulau yang melibatkan 2 negara atau lebih seperti sengketa Laut Cina Selatan, kejahatan perang, kejahatan agresi dan kejahatan kemanusiaan, genosida, pelanggaran HAM berat,
sengketa yang dapat mengancam perdamaian dunia. Jadi sebaiknya Rizik pulang ke tanah air, karena pupus sudah harapanmu, karena tidak ada celah hukum internasional yang bisa menolongmu. Kasusnya ke ranah internasional dikarenakan pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa yang boleh beracara di Mahkamah Internasional hanyalah negara yang menjadi subjek hukum internasional. Tak hanya pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional, tapi pasal 5 Statuta Mahkamah Internasional sudah menetapkan jenis-jenis kejahatan yang dapat diselesaikan di Mahkamah Internasional, antara lain kejahatan genosida yang pernah terjadi di Rwanda, kejahatan kemanusiaan, tindakan penyerangan terhadap penduduk sipil tertentu seperti di Suriah, Pakistan dan beberapa negara di Timur Tengah lainnya, kejahatan perang yang terjadi di Suriah, Irak dan beberapa negara di Timur Tengah lainnya, serta kejahatan agresi yang pernah dilakukan Belanda di Indonesia saat Indonesia tengah dijajah ratusan tahun silam. Hanya 4 jenis kejahatan itu yang bisa dibawa ke Mahkamah Internasional, dan Indonesia sampai hari ini belum meratifikasi Statuta Mahkamah Internasional tersebut. Sehingga harapan Rizik yang menurut Kapitra Ampera ditawari oleh seorang pengacara internasional agar kasusnya diselesaikan di Mahkamah Internasional kian pupus karena kasus Rizik tidak masuk jenis-jenis kejahatan yang dapat diselesaikan Mahkamah Internasional, dan Rizik tetap bisa diadili dalam kasus Balada Rizik karena sudah tidak ada celah hukum apapun yang bisa dilakukan Rizik untuk meminta tolong Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Sehingga jika Rizik dan Kapitra Ampera menyatakan ada pengacara internasional yang mengusulkan agar kasus Balada Rizik dibawa ke Mahkamah Internasional, itu tidak akan pernah terjadi karena akan menabrak pasal 34 dan pasal 5 Statuta Mahkamah Internasional, apalagi Indonesia belum meratifikasi Statuta Mahkamah Internasional. Dan yang perlu Rizik dan Kapitra Ampera pahami bahwa individu tidak bisa beracara di Mahkamah Internasional, hanya negara yang bisa beracara di Mahkamah Internasional. Dalam hal ini ada 3 kategori negara: negara anggota PBB, negara bukan anggota PBB, dan negara bukan Statuta Mahkamah Internasional. Jadi, pasal 34 Status Mahkamah Internasional telah mengunci keinginan dan harapan Rizik yang ingin kasusnya diselesaikan di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Karena kasus-kasus yang bisa diselesaikan di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda bukan seperti kasus pornografi seperti yang menjerat Rizik. Karena yurisdiksi Mahkamah Internasional yang dimiliki Mahkamah Internasional adalah terbatas terhadap pelaku kejahatan berat yang diseret oleh sebuah negara ke Mahkamah Internasional karena melakukan kejahatan internasional di negara yang menyeretnya ke Mahkamah Internasional. Selain jenis-jenis kejahatan-kejahatan sebagaimana dalam pasal 5 Statuta Mahkamah Internasional, sengketa lain yang dapat diselesaikan di Mahkamah Internasional yang juga melibatkan negara sebagai subjek hukum internasional antara lain sengketa antar negara, sengketa antar batas negara, sengketa batas maritim, sengketa perbatas teritorial pulau, sengketa perairan, sengketa ZEE zona ekonomi eksklusif, sengketa pulau yang melibatkan 2 negara atau lebih seperti sengketa Laut Cina Selatan, kejahatan perang, kejahatan agresi dan kejahatan kemanusiaan, genosida, pelanggaran HAM berat. Sengketa yang dapat mengancam perdamaian dunia. Jadi sebaiknya Rizik pulang ke tanah air, karena pupus sudah harapanmu, karena tidak ada celah hukum internasional yang bisa menolongmu.